Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haini Yonamayati dengan NPM 19026. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammad. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam dan sumber pencemaran dengan mata kuliah SDA dan Lingkungan, dan dosen pengampu Bu Helmawati, SEMSP. Baiklah teman-teman, silahkan disimak video saya pada kali ini yang akan menjelaskan tentang macam dan sumber pencemaran. Jika limbah melebihi daya tampung lingkungan, akan menciptakan pencemaran. Pencemaran lingkungan terutama terjadi terhadap tanah, udara, dan air. Aliran limbah terjadi bersamaan dengan aliran bahan-bahan mentah dan energi ke dalam perekonomian, sehingga pengendalian aliran limbah terjadi keseimbangan dalam tubuh lingkungan. Juga akan mempengaruhi aliran masukan ke dalam perekonomian. Selanjutnya, macam pencemaran. Limbah dapat pula dikelompokkan menurut luasnya dampak, yaitu apakah dampaknya bersifat vertikal maupun horizontal. Apabila kerusakan sebagai dampaknya bersifat berada di sekitar sumber pencemaran tersebut, maka limbah yang bersangkutan disebut sebagai limbah lokal. Sedangkan apabila kerusakan yang timbul sebagai akibat limbah tersebut bersifat jauh lebih luas dari daerah di sekitar sumber dampak, maka limbah itu disebut sebagai limbah regional. Selanjutnya, efisiensi pengendalian limbah atau pencemaran. Limbah atau pencemaran adalah sisa dari kegiatan produksi maupun konsumsi. Limbah ini mau tidak mau harus dikembalikan ke dalam lingkungan alami. Berhubungan keberadaan limbah dalam lingkungan alami dapat mengurangi pelayanan atau jasa yang dapat diberikan oleh lingkungan alami tersebut. Maka, alokasi faktor produksi yang optimal harus memperhitungkan limbah buangan itu sebagai unsur dalam biaya produksi. Yang pertama yaitu limbah yang sulit diserap atau stock pollutant. Volume limbah jenis ini sangat tergantung pada tingkat akumulasi limbah tersebut di dalam lingkungan, dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya akan bertambah sejalan dengan meningkatnya volume limbah tersebut. Yang B, limbah yang mudah terserap lingkungan. Sebagai titik awal, kita menganggap bahwa tujuan kebijakan adalah agar terdapat alokasi dari aliran limbah yang akan memaksimumkan manfaat sosial bersih. Untuk mempermudah analisis, kita bedakan dulu macam biaya penanggulangan pencemaran menjadi biaya kerusakan akibat pencemaran dan biaya pengendalian atau pencegahan timbulnya pencemaran. Selanjutnya, pencemaran pada sumber daya air. Sumber daya air dibedakan menjadi sumber air tanah dan sumber air permukaan. Sumber air tanah merupakan sumber air bersih yang terdapat di dalam tanah dan batu-batuan. Sumber daya air permukaan terdiri dari bahan, sungai, danau, dan lautan yang semuanya ada di permukaan bumi atau tanah. Yang pertama, sumber pencemaran air tanah. Pencemaran pada sumber air tanah terjadi bila ada bahan pencemar yang memasuki daerah titik jenuh sumber daya air tanah. Sebagai besar, pencemaran dapat dihilangkan secara alami melalui penyaringan dan kondensinasi pada saat air mengalir belahan tanah melalui lapisan batu-batuan dan tanah. Yang B, sumber pencemaran air permukaan.
Sumber pencemaran air permukaan dapat dibedakan menjadi sumber tak bergerak dan sumber bergerak. Sumber tak bergerak biasanya membuang limbah ke dalam badan air permukaan pada suatu lokasi tertentu melalui pipa atau buangan ataupun saluran lainnya. Sedangkan sumber bergerak akan mempengaruhi badan air secara tidak langsung dan tersebar sifatnya. 1. Pencemaran pada sungai dan danau. Sumber pencemaran yang utama yang sifatnya tidak bergerak dan mencemari sungai dan danau adalah kegiatan sektor pertanian. Yang kedua, pencemaran air laut. Pencemaran air laut terjadi terutama bila terdapat tumbuhan minyak yang dibawa oleh kapal tanker seperti yang pernah terjadi di Selat Malaka beberapa waktu yang lalu. 3. Sifat pencemaran pada air. Dalam hubungannya dengan sifat pencemaran pada air, pencemaran atau limbah dapat dibedakan menjadi limbah yang dengan mudah dapat disimilasi oleh alam dan lingkungan, dan limbah yang sulit diasimilasi oleh alam. Bahan berbahaya dan beracun atau D3. Sebagian besar pencemaran yang beracun adalah pencemaran yang sulit diasimilasi oleh lingkungan. Jenis pencemaran ini biasanya berupa bahan-bahan kimia yang tidak dapat terserap atau terurai dalam air yang dicemarnya. Dampak bahan beracun yang paling ditakuti adalah terhadap kesehatan. Kesehatan merupakan harta yang sangat berharga, karena betapapun kayanya seseorang atau betapapun tingginya kedudukan seseorang tidak akan berbahagia dalam hidupnya bila tidak memiliki kesehatan yang baik. Selanjutnya, pencemaran udara. Udara yang bersih adalah udara idaman semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tetapi, memelihara agar udara selalu bersih merupakan tugas yang tidak mudah. Pencemaran udara yang biasanya pada umumnya ditemui hampir di semua bagian negara dan tidak akan berbahaya jika konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Ada dua baku mutu udara ambien, yaitu baku mutu primer dan dirancang untuk melindungi kesehatan dan merupakan baku mutu yang harus dipatuhi, dan semua kegiatan dihadapkan pada baku mutu primer ini. Terakhir, pencemaran sumber daya tanah. Tanah atau bumi merupakan tempat kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila tingkat pencemaran sangat tinggi di muka bumi. Banyak limbah produk yang dibuang ke tanah atau area yang tidak digunakan untuk penggunaan tertentu, khususnya pada kegiatan-kegiatan pertambangan dan penggalian serta kegiatan industri. Tempat pembuangan limbah atau sampah rumah tangga dan sampah kota di kota-kota besar biasanya juga disediakan di area tertentu sebagai tempat pembuangan limbah padat. Ini tidak akan dapat ditanami oleh tumbuh-tumbuhan lain. Tempat pembuangan sampah itu mestinya harus kedap air agar tidak ada bahan beracun yang meresap ke dalam air tanah ataupun air permukaan. Buang sampah apabila dikelola dengan baik tidak akan menimbulkan banyak masalah. Sampah-sampah tersebut bila ditimbun dengan tanah atau urung, batu, bangkaran dari bangunan yang rusak. Di samping itu,
banyak tanah yang produktif, sifatnya yang dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman, tetapi mengandung konsentrasi berbagai macam tanaman berbahaya dan beracun, seperti kadmin, timah, dan merkuri, dan seng. Baiklah teman-teman sekalian, itulah penjelasan saya tentang macam dan sumber pencemaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih yang telah melihat video ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.